Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Hendri Susilo, nomor NIM 1101250001. Di sini saya akan menjelaskan buku Perkembangan Peserta Didik, buku karya Wendri Wiratsiwi MPD. Identitas buku Perkembangan Peserta Didik, penulis Wendri Wiratsiwi MPD, Saiful Mizan MPD, Mega Puspitasari MPD. Bab 1 menjelaskan pengertian dan ranah kajian perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik adalah proses perubahan yang bersifat progresif, terarah, dan berkesinambungan dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Proses ini meliputi pertumbuhan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral. Perbedaan antara pertumbuhan dengan perkembangan adalah 1. Bersifat kuantitatif, 2. Bersifat kualitatif. Karakteristik perkembangan manusia yaitu 1. Perkembangan adalah seumur hidup. 2. Perkembangan bersifat multidimensional. 3. Perkembangan adalah multidioksional. 4. Perkembangan bersifat lentur paltis. 5. Perkembangan selalu melekat dengan sejarah. 6. Perkembangan bersifat multidisipliner. 7. Perkembangan bersifat kontekstual. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan meliputi faktor internal dan eksternal. Bab 2. Periodisasi perkembangan. Perkembangan manusia terbagi dalam beberapa fase atau periode berdasarkan usia dan ciri khasnya. Pemahaman periodisasi penting bagi pendidik untuk menyesuaikan metode pembelajaran. Dasar-dasar dalam periodisasi perkembangan secara garis besar dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Tinjauan secara biologis, 2. Tinjauan secara didaktis, 3. Tinjauan secara psikologis. Bab 3 menjelaskan tentang fase pranatal. Fase pranatal adalah tahap sebelum kelahiran yang menentukan dasar bagi perkembangan selanjutnya. Kondisi fisik dan psikologis ibu sangat mempengaruhi perkembangan janin. Masa pranatal Hurlux terbagi dalam 3 periode, yaitu 1. Periode zigot, 2. Periode embrio, 3. periode janin. Adapun masa prenatal menurut Montex yaitu 1. Periode germinal, 2. Periode embrionik, 3. Periode fetal. Pengaruh prenatal pada tingkah laku sesudah lahir yaitu 1. Faktor lingkungan. Faktor ekstern yang diperkirakan mempengaruhi tingkah laku postnatal antara lain 1. Sinar ronsen dapat mempengaruhi tingkah laku motorik, gerak bebas, pembuangan aktivitas belajar, diskriminatif, dan tingkah laku persetubuhan. 2. Pemakaian obat-obat penenang seperti dapat mengakibatkan cacat berat. B. Ketegangan emosional dapat berpengaruh pada kenaikan aktivitas yang sangat mencolok pada fetus. C. Tahayul di Indonesia menjadi masalah. Bab 4 menjelaskan tentang fase neonatal dan fase bayi. Fase awal kehidupan, lahir hingga 2 tahun, merupakan masa penting dalam pembentukan dasar perkembangan fisik, emosi, dan sosial anak. 2. Ciri-ciri perkembangan bayi. Bayi mulai belajar menggerakkan tubuh, mengenal suara dan wajah, meniru ekspresi, serta mulai mengeluarkan suara babbling. Ini menjadi dasar perkembangan bahasa dan komunikasi. Peran keluarga dalam stimulasi perkembangan. Kasih sayang, pelukan, dan perhatian dari keluarga mempercepat perkembangan emosional bayi. Orang tua perlu sering berinteraksi dan berbicara pada bayi agar kemampuan bahasanya terlatih. 4. Implikasi pendidikan. Pendidikan pada usia ini bukan dalam bentuk akademik, tetapi simulasi dan kasih sayang. Bayi yang merasa aman akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan sehat mental. Bab 5. Fase kanak-kanak awal. Kesimpulan, usia 2-6 tahun merupakan masa keemasan golden age bagi perkembangan anak. Pada masa ini, anak belajar melalui bermain dan eksplorasi. Ciri-ciri perkembangan anak usia dini. Anak aktif bergerak, banyak bertanya, mulai meniru perilaku orang dewasa, dan memiliki imajinasi tinggi. Pada masa ini, otak anak berkembang sangat cepat. 3. Tugas perkembangan. Anak belajar menjadi mandiri, bergaul dengan teman,
mengendalikan emosi, mengenal bahasa dengan baik, serta mulai memahami aturan sosial sederhana. Implikasi pendidikan. Guru sebaiknya mengajar dengan metode bermain cerita dan kegiatan kreatif. Anak belajar paling baik melalui pengalaman yang menyenangkan. Bab 6. Fase kanak-kanak akhir. Masa sekolah dasar 6-12 tahun adalah waktu anak belajar keterampilan akademik dan sosial yang lebih kompleks. Karakteristik anak SD. Anak mulai berpikir lebih logis dan realistis. Mereka suka berkompetisi, ingin tahu, dan mulai membentuk konsep diri dari hasil belajar dan pengakuan orang lain. Tugas perkembangan belajar. Disiplin, tanggung jawab, bekerja sama dalam kelompok, dan menguasai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, menghitung, serta bersosialisasi. Peran guru. Guru menjadi panutan dalam sikap kedisiplinan dan semangat belajar. Dukungan guru dapat membangun kepercayaan diri anak terhadap kemampuan mereka. Bab 7. Menjelaskan tentang fase pubertas. Pubertas adalah masa peralihan dari anak menuju remaja, ditandai oleh perubahan fisik, emosional, dan sosial akibat aktivitas hormon. Pengertian pubertas dan ciri-cirinya. Perubahan biologis seperti tumbuhnya rambut halus, perubahan suara, menstruasi, dan mimpi basah. Secara psikologis, remaja mulai sadar terhadap penampilan dan mulai tertarik pada lawan jenis. Dampak pubertas terhadap perilaku. Awal menjadi lebih mudah, marah, sensitif, dan ingin diakui. Mereka juga mulai mencoba hal-hal baru sebagai bentuk eksplorasi jati diri. 4. Peran pendidikan. Guru dan orang tua perlu memberikan bimbingan yang terbuka dan positif agar remaja memahami perubahan tubuhnya tanpa rasa malu atau salah arah. Bab 8. Menjelaskan tentang fase remaja. Remaja adalah masa transisi penting antara anak-anak dan dewasa yang ditandai dengan pencarian identitas dan perkembangan kepribadian. Pengertian dan ciri-ciri remaja. Remaja memiliki rasa ingin tahu tinggi, berpikir kritis, dan mulai mempertanyakan nilai serta aturan. Namun emosinya masih labil dan mudah terpengaruh oleh teman sebaya. Tantangan remaja. Menghadapi krisis identitas, tekanan sosial, masalah cinta, dan pencarian makna hidup. Jika tidak dibimbing, remaja bisa salah mengambil keputusan. Implikasi pendidikan. Guru berperan sebagai pembimbing moral, bukan hanya pengajar. Tugas perkembangan. Mencapai kemandirian, tanggung jawab sosial, dan pengembangan identitas pribadi yang kuat. Bab 9. Fase dewasa awal. Masa dewasa awal adalah waktu seorang mulai mandiri, bekerja, menikah, dan membangun kehidupan sosial yang stabil. Batasan usia umumnya dari 21 sampai 40 tahun, saat seseorang sudah matang secara fisik dan emosional. Ciri-ciri perkembangan. Individu memiliki kestabilan emosi, mulai fokus pada pekerjaan, karir, dan membina keluarga. Mereka juga mulai memahami tanggung jawab sosial. Tugas perkembangan. Menentukan arah hidup, memilih pasangan, beradaptasi dalam rumah tangga, serta mengasuh anak. Implikasi pendidikan. Pendidikan di tahap ini penting untuk pengembangan keterampilan kerja, komunikasi, dan pengolahan stres. Bab 10. Fase dewasa madya. Usia madya adalah masa kematangan dan puncak karir, tetapi mulai diiringi oleh penurunan kekuatan fisik. Ciri-ciri usia madya. Fisik mulai melemah, rambut memutih, dan metabolisme menurun. Namun secara emosional dan intelektual lebih stabil dan bijaksana. Perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. Individu lebih fokus pada tanggung jawab keluarga, keberhasilan anak, dan kontribusi sosial di lingkungan. Tugas perkembangan. Menjaga prestasi kerja, menyesuaikan diri dengan perubahan usia, dan mempersiapkan diri menuju masa pensiun. Bab 11. Menjelaskan tentang fase usia lanjut. Masa lanjut usia ditandai oleh penurunan fisik dan sosial, namun tetap bisa menjadi masa penuh makna dan kebijaksanaan. Kondisi fisik dan kognitif lansia. Otot melemah, penglihatan dan pendengaran menurun, serta daya ingat mulai berkurang. Namun pengalaman hidup membuat mereka lebih bijaksana. Pekerjaan dan masa pensiun. Lansia mulai menyesuaikan diri dengan berhentinya aktivitas, pekerjaan formal, dan mencari kegiatan baru yang memberi makna.
Perkembangan sosial emosional. Lansia membutuhkan perhatian, penerimaan, dan kasih sayang dari keluarga agar tidak merasa kesepian. Implikasi pendidikan. Perlu adanya pendidikan sepanjang hayat seperti kegiatan sosial, hobi, dan pelatihan agar tetap aktif dan bahagia. Tugas perkembangan. Menerima perubahan fisik dan sosial dengan ikhlas, menjaga kebahagiaan batin, dan menjadi teladan bagi generasi muda. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.